Baik Bapak Ibu, kita akan mulai PA malam ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati perangkat yang kami gunakan. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu, kita malam ini tiba di kitab Zefanya. Sekali lagi, saya terus mengingatkan supaya Bapak Ibu yang mengikuti live, juga kalau ada handphonenya lagi ngelihat live Instagram, bisa nyiapkan Alkitabnya juga, supaya kita baca bagian-bagian ini dan kita bisa mengerti konteks dari Alkitab dan menolong kita juga untuk membaca tidak hanya yang penting selesai, tetapi di benak kita ada kisahnya, di benak kita tahu pesannya apa dari setiap kitab yang kita pelajari dalam kitab nabi-nabi kecil ini. Baik, mulai dari kitab Zefanya. Zefanya kalau kita lihat sekilas ada 3 pasal di situ. Ada 3 pasal dan sebenarnya masih tidak terlalu jauh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi di sini kita lihat, kita fokus pada pengenalan akan karakter Allah. Allah yang bisa marah, tapi Allah juga yang bisa bersukacita. Nah, marah karena apa? Sukacita ketika apa? Kita akan belajar. Yang pertama dari kitab Zefanya, kita buka terlebih dahulu pasal 1 Bapak Ibu. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan siapa Zefanya. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Jadi kita tahu bahwa Zefanya bertugas sebagai nabi di masa pemerintahan Raja Yosia di kerajaan Yehuda, kira-kira tahun 640 sampai tahun 609 sebelum Masehi. Kalau 640 sampai 609 kira-kira ada 30 tahun mungkin masa karya Yosia itu, dan Zefanya ada di antara masa itu gitu. Pelayanannya juga cukup singkat. Dia menerima nubuat dari Allah dan dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umat terkait apa yang Allah sampaikan yang harus diterima oleh umat pada saat itu. Apa sih garis besarnya dari kitab Zefanya kali ini? Sebenarnya dia juga seperti saya katakan tadi tidak jauh berbeda dengan kitab lainnya. Ada kehidupan agama yang sudah rusak, keadilan yang tak kunjung juga muncul, lalu kisah korupsi yang gede-gedean, kehidupan moral yang juga tak berubah. Jadi hampir sama kehidupan bangsa yang tidak jauh berbeda dari kitab-kitab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kapan, pada saat apa Zefanya ini menyampaikan pesan itu? Kita bisa ketemunya itu jejaknya di pasal yang pasal pertama ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ini menolong kita untuk membayangkan pada saat apa Zefanya menyampaikan nubuat itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban, Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Jadi dalam banyak penafsir dilihat bahwa Zefanya menyampaikan nubuat ini pada
pada perayaan perjamuan korban, dan itu berarti dalam kumpulan banyak orang. Jadi semacam pesta besar yang mengumpulkan orang-orang dari berbagai bangsa, dan kemudian Zefanya harus berani tampil di depan orang banyak untuk menyampaikan itu. Kita juga bisa ketemu di pasal 2 ayat 1. Ini kita masih pada jejak kira-kira Zefanya menyampaikan nubuat itu pada masa apa. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh. Jadi ketika berkumpullah hai bangsa-bangsa, lalu kemudian ditekankan tentang keadaan mereka yang acuh tak acuh itu, dilihat bahwa ini seperti sedang ada dalam pertemuan nasional, begitu pertemuan besar, kayak pertemuan akbar. Jadi bisa dibayangkan secara psikologis, Zefanya itu harus berani menyampaikan di tengah orang banyak, di tengah bangsa yang sudah tidak mau dengar siapa-siapa lagi. Dengan bangsa yang keras hati seperti itu, Zefanya harus hadir dan menyampaikan itu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Zefanya harus mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan pesan dari Allah itu. Nah, sebenarnya ada 3 bagian besar gitu ya, kayak kerangkanya itu dalam kitab Zefanya. Yang pertama ya jelas tentang kata-kata penghakiman. Kalau di LAI ini dalam pasal 1 ayat 2 hingga ayat 18 itu sudah jelas dia kasih judul penghukuman pada hari Tuhan. Ini difokuskan kepada mana? Pada Yehuda dan Yerusalem. Jadi ya sederhananya pada bangsa Israel yang sudah nggak taat pada Tuhan. Jadi hukuman itu akan datang pada mereka. Tapi juga bagian yang kedua dari bacaan Zefanya ini juga hukuman kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang kita akan lihat bagaimana uniknya Allah mengasihi, menegur sehingga muncul nubuat yang juga disampaikan oleh Zefanya tentang keberadaan bangsa-bangsa lain yang akan ikut mendapatkan hukuman. Lalu pasal yang ketiga yang sebenarnya masih ada juga tentang hukuman. Jadi pasal 3 ini hampir sama dengan pasal 1. Dia kembali teguran kepada Yerusalem, bangsa Israel. Lalu tapi di situ ada janji keselamatan, ada pengharapan yang Tuhan berikan. Nah, dalam kitab Zefanya ini, Bapak Ibu, kita lihat penghakiman itu seperti tema besarnya. Penghakiman itu tema besar yang disampaikan, tetapi Allah selalu kayak ada unsur keseimbangannya antara apa? Penghakiman dan pengharapan. Selalu, kalau kita belajar dari kitab-kitab yang lalu gitu ya, Allah marah, tetapi juga ada diselipkan pengharapan-pengharapan yang disampaikan Nabi kepada umat. Nah, mari kita perhatikan pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini ketika Tuhan marah, ada sesuatu yang sepertinya bertolak belakang dengan yang Allah sudah janjikan. Perhatikan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Aku akan menyapu bersih segalanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 4, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala dan seterusnya. Lihat apa yang terasa keras dari pesan Allah melalui Zefanya ini. Ketika peristiwa Nuh, Allah kan sudah berjanji tidak akan memberikan hukuman lagi seperti zaman air bah itu. Itu kan semua makhluk hidup habis. Tapi kok muncul kalimat ini,
Seolah-olah Allah itu lupa akan janjinya gitu ya. Jadi akan menyapu bersih segalanya dari atas muka bumi. Bahkan disebut dengan jelas manusia, hewan, burung, ikan. Tidak ada yang terselamatkan. Kenapa ini bisa muncul? Kalau kita baca secara utuh dari pasal 1 sampai pasal 3, saya bisa memahaminya begini. Ini kan ada pertemuan raya. Pertemuan raya di tengah bangsa yang sudah tidak mau dengar siapa-siapa lagi. Apa caranya untuk mengingatkan? Untuk membuat mereka sedikit menoleh terhadap seruan Zefanya ini. Allah kemudian menyampaikan kepada Zefanya apa yang harus dia sampaikan tentang penghukuman. Bumi dan segala isinya akan hancur, akan habis. Nah, apa yang Allah janjikan pada masa Nabi Nuh, ketika Allah berjanji tidak akan lagi memberikan hukuman kepada bumi dengan cara memusnahkan semuanya, itu kan mereka pegang. Bisa jadi mungkin saking mereka sudah tahu, sudah ingat bahwa Allah tidak akan menghukum lagi, bisa jadi itu yang membuat mereka kemudian merasa hidup bebas saja. Nanti kita lihat ada bagian di mana mereka ini bukan hanya tidak mau dengar Tuhan, Baal pun yang disebut sebagai Tuhan mereka pun mereka nggak mau dengar. Nah, di tengah konteks itu, yang paling baik adalah apa? Allah mengingatkan, semua kamu bisa binasa kalau tidak bertobat. Nah, ini kan mengejutkan. Ini seperti berita yang untuk menarik perhatian. Seperti saya bilang tadi, kenapa begitu rusaknya teguran begitu keras pada mereka? Ya, kehidupan agama yang telah rusak, pemerintahan yang juga gagal, yang apatis, yang tidak peduli. Nah, pemusnahan segala ciptaan sampai pasal 1 ayat 2 sampai 6 itu kan kayak kemarahan Allah yang tidak lagi mengizinkan semua makhluk hidup itu hidup di tengah bumi ini. Allah bisa marah seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya paling menyakitkan hati Tuhan sampai kok sepertinya tidak ingat janjinya? Rupanya itu ada di ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 itu bilang begini. Pada waktu itu aku akan menggeledah, pasal 1 ayat 12. Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, saudara perhatikan ini. Yang membuat Allah marah ketika mereka menilai Tuhan itu tidak berbuat baik, tapi juga tidak berbuat jahat. Apa artinya? Mereka sudah tidak mengakui Tuhan ada. Nah, kalau dia tidak baik dan juga tidak jahat, Tuhan masih ada nggak? Sudah nggak ada bagi mereka. Dan itu pun yang membuat mereka menjadi semena-mena hidup. Tuhan itu nggak akan jahat. Dia tidak jahat. Tetapi kemudian ketika mereka ada dalam penderitaan, mereka merasa Allah tidak menolong juga, ya Tuhan juga tidak berbuat baik. Dan hidup terus seperti yang mereka mau, yang endingnya adalah ya sudah seolah nggak ada Tuhan di dalamnya. Dan ini bahaya, betapa fatalnya hidup yang tidak mengakui Tuhan. Apa yang membuat mereka hidup itu ya hidup seperti maunya mereka sendiri? Karena sudah nggak ada yang mengontrol. Dari aras pemimpin hidup ya kayak begitu, pemimpin pun korupsi, kehidupan moral juga dibebaskan saja, jadi tidak ada lagi yang mengontrol. Dan akhirnya mereka pun merasa bahwa Tuhan pun tidak mengontrol hidup mereka. Tidak ada lagi yang bisa ngatur. Nah, ketika mereka merasa Tuhan seperti tak ada, itulah ayat 13 itu langsung digambarkan seperti upah orang yang tidak mengakui Tuhan.
Pasal 1 ayat 13. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Tidak ada keberhasilan. Apapun yang kamu kerjakan itu, kamu tidak akan menikmati hasilnya. Kayak Tuhan tidak memberikan ruang, kesempatan kepada mereka untuk menikmati apa yang mereka upayakan. Kamu kerja keras, bangun, buka ladang anggur, tapi kamu nggak akan pernah panen. Lah untuk apa kerja keras kalau nggak ada hasilnya? Nah, gambaran itu yang mau menandakan bahwa bertobat harus kembali. Jadi ada gambaran tentang kehidupan yang di luar Allah dan dampaknya yang akan mereka peroleh. Dan karena itu sebenarnya ini juga terkait seruan supaya mereka itu bertobat. Pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga kita perhatikan di situ, bersemangat dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Lalu diingatkan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan Tuhan. Setiap Allah memberikan teguran kepada bangsa Israel, entah Yehuda, Yerusalem, Israel Selatan atau Utara itu, Allah selalu menyampaikan kemarahannya, tetapi juga kayak Allah memberikan jalan keluar. Marah, tapi marah dengan kasih yang memberikan jalan keluar. Seolah-olah itu kalau kita sederhanakan begini, kamu akan dihukum, tapi kalau kamu bisa loh, kamu tuh nggak dapat hukuman, asalkan apa? Rendah hati, cari keadilan, maka pasti kamu akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Jadi Tuhan selalu beri jalan keluar. Nah, pada bagian yang kedua, bait yang kedua, pasal 2 ayat 4 sampai ayat 15 ini menarik. Ini sebenarnya hukuman bagi bangsa-bangsa Ethiopia, Filistin, Amon, Asyur. Ini kan musuh-musuh lawan-lawannya bangsa Israel. Kitab Sefanya ini menjadi menarik karena apa? Dua pihak Israel dan juga musuh-musuhnya ini sama-sama dapat teguran keras dari Allah. Israel udah jelas tadi di pasal yang pertama, tapi di pasal yang kedua ini yang menarik untuk kita simak adalah Tuhan juga memberikan hukuman kepada bangsa-bangsa yang memusuhi Israel. Kita tahu Filistin, kita tahu Asyur, itu kan bangsa yang besar kayak musuh bebuyutan. Amon yang punya pasukan yang begitu besar. Semua itu dapat hukumannya juga. Rupanya dari pasal 2 ini ketika diserukan hukuman bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, Tuhan mau bilang apa? Oke, ada orang jahat. Tapi kamu juga tidak boleh ikut-ikutan berbuat jahat kepada orang jahat itu. Jadi seperti kalau kamu ada orang perampok di depanmu, kamu gak boleh menghakiminya dengan menghancurkannya atau bahkan membunuhnya. Tuhan bakalan marah sama kamu. Ini orang udah salah memang, tapi kamu tidak berhak menghancurkan hidupnya. Itu pesan moral yang sangat kuat. Karena itu Allah menegur dengan keras bangsa-bangsa yang lain yang di luar bangsa Israel ini. Moab, Amon akan dijadikan seperti Sodom dan Gomora, pasal 2 ayat 9 misalnya. Filistin, pasal 2 ayat 5 akan dibinasakan. Ethiopia, pasal 2 ayat 12 itu akan mati tertikam. Nah, pasal 2 ayat 15 dikatakan begini, itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak akan ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya.
Lihat hukuman Tuhan pada bangsa yang berbuat jahat kepada bangsa Israel yang sebenarnya di mata Allah juga adalah bangsa yang jahat. Karena itu hukuman mereka kan begitu keras yang disampaikan di pasalnya yang pertama. Jadi kita bisa melihat di pasal 2 ini ada pesan moral yang sangat kuat bagi kita. Kalau kamu ketemu orang jahat, mau dia itu kamu tahu benar dia sudah lawan kehendak Tuhan misalnya, sudah berbuat yang sangat kriminal misalnya, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang itu. Jadi jangan dibunuh dalam tanda kutip, jangan berbuat jahat kepadanya, karena Tuhan juga marah kepada orang yang memanfaatkan kesempatan, kelemahan orang lain untuk kemudian berbuat jahat kepada mereka. Itu kan dikatakan bangsa yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Di pasal 2 ayat 10 itu kan diingatkan juga tentang kecongkakan mereka, bahasa Alkitabnya. Allah marah pada bangsa Israel, tapi Allah juga marah kepada bangsa-bangsa lainnya yang berbuat jahat menghabiskan bangsa Israel. Lalu kita masuk di pasal yang ketiga, ini kembali ke Yerusalem. Jadi pasal yang satu ke Israel, maksudnya peringatan kepada bangsa Israel. Lalu pasal kedua peringatan bangsa-bangsa musuh Israel. Yang ketiga kembali lagi. Dia berbicara pada dalam konteks Yerusalem. Nah, apa sih yang membuat Allah begitu marah? Pasal 3 ayat 1. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengar teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Ketika bangsa ini sudah tidak mengakui Tuhan lagi. Kalau tadi di ayat pertama itu, di pasal yang pertama kita kan lihat ketika mereka mengatakan Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan tidak berbuat jahat. Lalu dalam konteks itu mereka tidak bertobat, sudah mendengar peringatan tapi tidak bertobat. Lalu Allah memberikan penegasan lewat Zefanya, Tuhan ia tidak percaya dan pada Allahnya ia tidak menghadap. Tidak mau datang kepada Tuhan. Artinya apa? Para pemimpin yang sudah tidak lagi menjalankan tugasnya dengan benar. Di pasal 4 itu kan, pasal 3 dan pasal 4, para pemuka, di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakim adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Ayat 4, para nabi adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imam menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ini teguran pada para pemimpin-pemimpin yang memang sudah tidak menjalankan perannya dengan baik. Malah bukan hanya sekedar diam. Jadi pemimpin yang diam, yang tidak mau bertindak dalam situasi tertentu, itu salah. Ini bukan tidak mau bertindak, tetapi tidak lagi mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi sudah tidak melakukan perannya yang benar lagi. Dan karena itu mereka mendapatkan teguran yang sangat keras dari Tuhan. Di tengah segala kebaikan Tuhan, mereka lalu berbuat jahat. Dan ayatnya yang kelima, itu yang kemudian seolah-olah mengingatkan betapa jauhnya mereka melangkah. Tapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Jadi di tengah segala kejahatan mereka, Allah itu terus mengingatkan, terus bersuara. Tapi mereka nggak mendengar. Karena apa? Sudah nggak tahu malu lagi. Nah, betapa pentingnya rasa malu.
Malu kalau terus berbuat jahat. Tuhan itu baik, terus mendengar, terus berbicara supaya hidup benar, tapi nggak dengar. Malah pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Pasal 3 ayat 7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tapi sesungguhnya mereka makin giat dan menjadikan busuk perbuatan mereka. Ini kan ada yang gak cocok. Allah terus bekerja untuk mereka, Allah terus kayak menarik mereka, tapi mereka juga terus jauh. Sudah gak ada rasa malu, malah makin bergiat melakukan hal yang jahat. Itulah yang terjadi yang kemudian menghadirkan kemarahan dari Allah. Ketika di tengah konteks itu Allah loh tidak diam. Allah terus bersuara. Dikatakan setiap pagi dia memperdengarkan mereka bagaimana harus hidup benar, kembali ke jalan benar. Tapi gak didengar. Nah, kemarahan Allah di sini kita bisa lihat ketika manusia sudah nggak tahu malu, berbuat jahat dianggap biasa saja, atau sudah tidak tahu jahat benar itu apa. Lalu yang kedua, Allah menjadi sangat marah ketika mereka seperti membuat label pada Allah. Tuhan itu tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Itu kan cara pandang kejahatan sebenarnya. Itu sudah sangat melenceng. Sudah terlalu jahat pada Allah sebenarnya. Tapi pada saat itu Allah terus tiap pagi dia bilang aku setia. Namun mereka ya juga tetap setia dengan kejahatan mereka. Dan disitulah di ayat yang ke-8 pasal 3 ayat 8 dikatakan apa? Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Nah, kita sudah mengerti kenapa Allah marah. Karakter Allah yang marah ini muncul ketika apa saja. Umat tidak setia, ketidakadilan terjadi, nggak tahu malu, berbuat jahat seenaknya, dan yang lebih parah memberi label kepada Tuhan, Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan tidak berbuat jahat, seolah-olah Tuhan nggak ada, nggak mau dengar lagi Tuhan. Marah. Tapi lihat cara Tuhan mengasihi umatnya. Dia bilang apa? Setiap pagi aku memperdengarkan suaraku. Ini sudah di tengah bangsa yang begitu jahatnya. Nah, pasal 3 ayatnya yang di bagian yang terakhir itu, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20 itu seperti kabar baik gitu ya. Dan herannya adalah kabar baik ini inisiatifnya dari Allah gitu. Tapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Lalu ayat 12, perhatikan pasal 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Tuhan itu berinisiatif menyelamatkan. Jadi dari cerita perjanjian lama ini kita mengenal juga konsep anugerah yang sempurna di dalam diri Yesus gitu ya. Keselamatan itu inisiatifnya dari Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Zefanya ini. Apa yang terjadi? Udah jahat luar biasa. Tapi Tuhan tetap berinisiatif. Dari konsep di perjanjian lama inilah kita juga mengenal tentang anugerah gitu ya. Bahwa memang kita ini selamat bukan karena perbuatan baik. Benar-benar hanya karena inisiatif Tuhan. Seperti ayatnya yang ke-9. Tapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain pada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih dan seterusnya.
Bahkan dikatakan apa, pasal 3 ayat 14 ini yang sering dibacakan juga di ketika Advent gitu ya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertampik soraklah hai Israel, bersukacitalah, berlia-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16 dan ayat 17 itu bahasa pastoralnya gitu ya. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini kan kasih Allah yang luar biasa ya. Semua itu inisiatif dari Allah. Kapan Allah bersukacita? Kapan kita bisa mengenal karakter Allah yang penuh sukacita itu? Ketika meskipun di tengah kemarahan, tapi dia mampu mengungkapkan pengharapan dan kabar baik kepada umat. Padahal ini umat yang sama. Ini bukan orang yang berbeda, bukan kelompok yang berbeda, yang sama. Allah menyampaikan hukumannya, tapi Allah juga menyampaikan kabar baiknya. Surat yang sangat pastoral sebenarnya kalau lihat kitab Sefanya ini. Allah marah itu realita, tetapi juga Allah mengasihi itu juga suatu kenyataan yang harus diterima dan Allah bersukacita dengan apa yang Ia lakukan. Pasal 3 ayat yang ke-18 dia katakan begini, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian, mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat 20 penutupnya, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Ini kan bahasa pengharapan, bahasa pastoral yang sangat kuat. Aku membawa kamu pulang, keluar dari penderitaanmu. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Apakah waktu Allah marah itu bukan tidak bersifat pastoral? Bersifat pastoral, menegur, memarahin mereka. Bersifat pastoral. Tetapi Allah juga berinisiatif untuk memulihkan, untuk mengangkat mereka. Apa sih yang kita bisa belajar? Tuhan marah itu adalah realita untuk membangun kesadaran, untuk bertobat. Kalau tadi dikatakan mereka sudah tidak tahu malu, Tuhan tuh mau membangun kesadaran kita supaya apa? Rasa malu itu mbok ya ada. Kamu tuh diberkati terus oleh Tuhan, tapi kejahatanmu tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Kok terus melakukan hal yang jahat. Tetapi Tuhan juga marah kepada orang yang berbuat jahat kepada penjahat. Nah, ini menarik. Ini bahasa yang khas dari surat Sefanya ini, bahwa jangan berbuat jahat pada penjahat. Karena kamu akan mendapatkan akibat dari kejahatanmu. Jadi jahat adalah jahat gitu ya. Meskipun ini orang jahatnya luar biasa, kamu tidak berhak menyentuhnya dengan kejahatanmu. Biarkan ini wilayah Tuhan. Tidak berhak. Kalau kamu menyentuhnya, kamu pun akan mendapatkan hukumannya. Itu kan pesan moral yang sangat kuat. Kalau konteks kita sekarang, kita begitu ada orang yang kita nggak kenal pun, kalau kita lihat media sosial, begitu ada sesuatu yang terjadi, orang mudah sekali menghakimi gitu ya. Sudah nggak berbuat jahat secara fisik, tapi
penghakiman itu begitu luar biasa gitu. Nah, kita tuh diingatkan, iya orang itu jahat, tapi kamu tidak punya hak membalas orang itu dengan kejahatan. Jangan menyentuh. Biarkan itu wilayah Tuhan. Tapi juga ketika Tuhan mengatakan, aku akan menaruh orang-orang rendah hati di tengah bangsa ini, apa artinya? Tuhan mau bilang begini, seberat apapun lingkungan di sekitarmu, sesusah apapun atau sejahat apapun, selalu akan ada orang-orang baik yang Tuhan taruh di sekitarmu. Dan ini yang harus kita pegang. Ini seperti pesan pastoral dari Tuhan begitu. Jangan kecil hati karena Tuhan sendiri kok yang menaruh gitu ya. Aku di antaramu akan kubiarkan hidup, pasal 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan. Artinya ada bahasa pengharapan yang kalau kita tarik dalam konteks sekarang, di tengah carut marutnya dunia ini selalu ada kok orang-orang baik yang Tuhan taruh untuk juga menolong kita atau berjalan bersama dengan kita. Sesulit apapun lingkunganmu, tempat kerjamu, hidupmu, ingatlah selalu ada orang baik yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih sebagai pertanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pesan-pesan Tuhan itu menjadi kuat juga bagi kita. Jangan takut, jangan menjadi lemah. Dia akan angkat malapetakamu. Dia akan bergirang karena engkau. Pesan yang sama yang juga Tuhan sampaikan pada kita. Jangan takut. Tuhan akan mengangkat segala kesulitan kita. Kita cuma perlu satu. Kembali bertobat dan hidup benar di jalan Tuhan. Harus punya rasa malu. Jangan terus berbuat jahat. Jangan terus melakukan pola yang sama. Entah dalam apapun itu, pekerjaan atau apapun itu, jangan hal-hal jahat dan curang itu jangan dianggap hal biasa. Kita harus berani melawan, harus berani karena punya rasa malu pada Tuhan. Aku ini sudah diberkati Tuhan, kok masih aja buat hal yang sama, kok masih aja curang, masih aja jahat. Kita harus belajar punya rasa malu untuk itu. Dan Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan membawa engkau pulang, aku akan mengangkat malapetakamu, akan membebaskan dari penindasan. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Akan bergirang karena engkau. Sampai di sini kita belajar tentang kitab Zefanya. Kita kembali melihat tentang kemurahan Allah. Kita belajar tentang anugerah ketika Allah marah dalam konteks kejahatan yang terus dilakukan sampai mengklaim Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tapi juga ada anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan setiap pagi, bahkan dikatakan Tuhan menyampaikan itu. Dan kita kenal konsep anugerah ketika semua kebaikan itu justru inisiatifnya dari Tuhan. Dan karena semua dari Tuhan, apapun itu dari Tuhan, maka pantaslah Tuhan kemudian mengatakan, jangan takut. Di tengah segala situasi, Tuhan akan selalu mengirimkan orang-orang baik yang takut akan Tuhan, yang membuat kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah sulitnya hidup yang kita jalani. Amin. Sampai di sini, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari kitab Zefanya. Kitab yang mungkin dibaca lewat begitu aja gitu ya, tetapi ternyata punya pesan yang kuat bagi kita dalam konteks kita sekarang ini. Ada yang mau merespon apapun itu, bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, bisa masukkan di kolom komentar. Cukup jelas Bapak Ibu untuk
pemahaman Alkitab terkait kitab Zefanya ini? Baik, saya cek dulu. Gak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang merespon, saya harap bisa terpahami. Bu Mevang cukup jelas. Terima kasih Bu Mevang untuk responnya. Baik Bapak Ibu, semoga 3 pasal dari kitab Zefanya ini menolong kita untuk semakin dikuatkan di tengah segala situasi yang seperti sekarang ini. Kita belajar jangan berbuat jahat pada orang yang mungkin sudah berbuat jahat. Biarkan itu wilayah Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Jangan takut dan jangan menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami belajar dari kitab Zefanya. Apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami harus menjalani hidup. Tuhan berkati semua yang sudah mengikuti PA ini. Biarlah kami semakin hari semakin takut Tuhan. Kami semakin punya rasa malu akan Tuhan yang sudah begitu baik pada kami. Beri kami kekuatan, beri kami ketabahan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat Bu Lisia Sun yang sudah merespon. Juga Bu Iske, terima kasih. Bulan depan kita akan belajar kitab Hagai dan sepertinya onsite ya. Rasanya itu akan hybrid, ada yang onsite, ada yang juga tetap live begitu. Kita belajar kitab Hagai bulan depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.